Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kebahagiaan saya menjadi kebahagiaan saudara juga, karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saudaraku, kalau kita meletakkan satu kepiting dalam sebuah baskom, maka kepiting itu akan mudah keluar dari baskom itu. Tetapi menjadi berbeda ketika kita meletakkan beberapa kepiting di sebuah baskom, yaitu ketika ada seekor kepiting yang akan keluar dari baskom itu, menjadi tidak mudah bagi kepiting tersebut untuk dia bisa keluar, karena ketika dia sedang mencoba keluar dari baskom tersebut, biasanya kepiting-kepiting yang lain akan menarik kepiting itu supaya tidak keluar dari baskom tersebut. Nah saudara, kalau kita berbicara hal itu, maka saya dan saudara bisa mengatakan, orang yang suka menghalang-halangi orang lain untuk sukses, untuk bisa lebih maju, orang yang tidak suka melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil, sering disebut sebagai orang dengan crab mentality atau orang yang bermental kepiting. Mungkin saudara dan saya pernah berjumpa, pernah berurusan dengan orang dengan mental kepiting, berperilaku seperti kepiting. Contohnya, orang yang berperilaku bermental seperti kepiting adalah orang itu suka meremehkan orang lain, orang yang suka mengkritik orang lain berlebihan, orang yang suka mengejek orang lain, orang yang suka membuat orang lain merasa tidak nyaman, orang yang membuat orang lain pada akhirnya menjadi minder, menjadi rendah diri dengan perkataannya. Orang-orang tersebut dapat kita sebut sebagai orang yang bermental kepiting. Nah saudara, orang yang bermental seperti kepiting biasanya juga tidak suka untuk memberi pujian kalau ada orang yang lebih berhasil. Orang yang bermental kepiting, dia akan berpikir negatif atas keberhasilan yang orang lain raih. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki mental seperti kepiting adalah orang yang tidak suka, yang tidak senang kalau melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, bahkan lebih berbahagia dibandingkan dengan dirinya. Kenapa ada orang yang demikian? Kenapa ada orang yang tidak suka melihat orang lain lebih sukses? Kenapa ada orang yang tidak suka melihat orang lain lebih maju, lebih berbahagia? Karena orang tersebut membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaan iri hati, perasaan tidak senang melihat orang lain lebih beruntung, lebih berhasil di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang iri hati. Saya mengajak kita melihat dari kitab Yakobus 3 ayatnya yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi firman Allah mengingatkan bahwa iri hati adalah sesuatu yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan kekacauan. Bahkan sikap iri hati dapat menjadi akar dari segala macam kejahatan. Nah pada saat ini saudara, kita mau diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah juga, bahwa sikap iri hati itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi sikap iri hati itu berasal dari iblis yang mengubah cinta jadi benci. Sikap iri hati itu bukan berasal dari Tuhan, karena dengan iri hati
yang akrab bisa jadi bermusuhan. Karena iri hati, yang dekat bisa saling menjauh. Karena iri hati, yang damai bisa jadi bertengkar. Karena iri hati, yang tertib bisa menjadi kacau. Dan saudaraku, pada saat ini kita juga mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Artinya pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa sikap iri hati itu bukan hanya dapat mengacaukan hubungan relasi kita dengan sesama, tetapi sikap iri hati itu juga dapat mengacaukan hubungan kita dengan Allah. Dan sikap iri hati itu juga dapat mengacaukan kesehatan kita masing-masing. Mengapa demikian, saudara? Karena sikap iri hati konon akan menyuburkan hormon yang merusak tubuh manusia. Bahkan sikap iri hati dapat juga merusak otak manusia. Bahkan saudara, sikap iri hati kalau kita pelihara, kalau kita tumbuhkan, pada akhirnya juga dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Allah. Marilah kita membuang sikap iri hati. Karena apa? Karena sikap iri hati itu bukan berasal dari Tuhan. Marilah kita membuang sikap iri hati. Karena apa? Karena sikap iri hati dapat merusak relasi kita dengan Allah, bahkan dapat merusak relasi kita dengan sesama. Bahkan sikap iri hati juga dapat merusak kesehatan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, marilah jangan kita memelihara sikap iri hati. Karena apa? Karena firman Allah mengingatkan bahwa sikap iri hati itu sama sekali tidak ada faedah dan tidak ada gunanya. Bahkan justru membuat kita semakin berdosa kepada Allah. Bagaimana saudara pada saat ini supaya saudara dan saya tidak dikuasai oleh sikap iri hati dalam kehidupan ini? Bagaimana supaya di dalam kehidupan ini kita tidak bermental seperti kepiting tadi? Bagaimana caranya? Marilah saudara, di dalam kehidupan ini kita belajar untuk menikmati, mensyukuri berkat dari Allah seberapapun yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Marilah di dalam kehidupan ini kita belajar untuk kita senantiasa bersyukur. Mari kita menghitung berkat-berkat Allah. Mari kita nikmati berkat-berkat Allah yang dicurahkannya bagi kita setiap hari dan juga yang selalu memelihara kehidupan kita. Saudaraku, pada saat ini kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya hidup dengan sikap iri hati. Marilah saudara, kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita belajar menikmati, mensyukuri seberapapun berkat yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita selanjutnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya hidup kami adalah hidup yang mencerminkan karakter hidup sebagai seorang anak Allah. Jauhkan kami dari sikap iri hati, mampukan kami untuk kami bisa menikmati dan mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memampukan kami agar semakin kami diberkati, semakin kami juga menjadi berkat
dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.